Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, lalu bagaimanakah sejauh ini lobi pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan umroh? Kita akan membahasnya dengan Nur Alia Fitra, Kasubdit Pengawasan Ibadah Umroh dan Haji khusus Kemenak melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade. Ya, ini kan sudah dibuka untuk hari ini, tapi kan hanya sebatas warga setempat dan juga WNA yang ada di Arab Saudi begitu ya. Nah, ini apakah kode, Pak, sinyal kuat bahwa umroh akan segera dibuka secara untuk masyarakat luas? Ya, terima kasih. Jadi memang benar kemarin pemerintah Arab Saudi itu telah membuat pemakluman resmi bahwa dalam waktu dekat umroh akan dibuka. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah Arab Saudi dalam hal ini untuk menyelenggarakan umroh, dan dimulai pada hari ini tanggal 4 Oktober 2020. Ini tadi seperti disampaikan Mas Ade, benar bahwa ini hanya berlaku untuk warga negara Arab Saudi dan juga warga negara asing yang mukimnya ada di Arab Saudi dan ekspatriat, dan ini dibatasi hanya 6.000 satu hari. Dan ini kemudian ketika sudah mulai tahap 1 dimulai, nanti akan dimulai tahap kedua pada tanggal 18 Oktober 2020. Ini akan mulai tetap warga negara asing dan ekspatriat dan warga negara Arab Saudi. Namun kuotanya agak diperbesar menjadi 75% atau sekitar 20.000 sehari. Nah, ini kemudian nanti untuk yang tanggal 1 November memang pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan akan mulai dibuka untuk negara lain, warga negara lain yang ada di negaranya masing-masing untuk bisa berangkat menunaikan ibadah umroh. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh kita semua untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh. Kalau gitu prediksi dari Kementerian Agama, dari pemerintah sendiri, kapan umroh dari Indonesia ini akan segera dibuka? Ya, ini Mas Adi. Jadi pada pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa pada tanggal 1 November akan dibuka untuk warga negara asing. Namun mereka mensyaratkan bahwa negara-negara pengirim jemaah umroh ini memang harus tergantung dari COVID yang ada di masing-masing negara. Sementara kita tahu bahwa di Indonesia saat ini rata-rata sudah 4.000 per hari gitu ya, tambahan pasien penderita COVID. Nah, ini akan mempengaruhi pertimbangan Arab Saudi apakah kemudian mengizinkan negara kita untuk bisa berangkatkan umroh atau tidak. Tapi lobby tetap kita lakukan kepada pemerintah Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan prioritas. Karena setiap tahun memang kalau normal Indonesia 1 tahun bisa sekitar 1 juta jemaah umroh yang berangkat. Oke. Lobby-lobby macam apa, Pak, yang kemudian diajukan ke pemerintah Arab Saudi? Apakah nanti swabnya harus swab dulu baru bisa berangkat? Karena kan Arab Saudi juga masih melihat tingkat untuk penularan di Indonesia COVID-19 masih tinggi. Ya, untuk lobby-lobby sudah tentu nanti ada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, dan kita juga Kementerian Agama juga akan turut serta untuk melakukan lobby ke pemerintah Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan prioritas, karena Indonesia itu setiap tahun kita urutan kedua pengirim jemaah umroh terbanyak. Pertama Pakistan, yang kedua adalah Indonesia. Jadi dari jumlah tersebut itu yang menjadi salah satu prioritas kenapa kita harus memberangkatkan jemaah umroh. Namun yang kedua adalah kita nanti menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi ketika harus mensyaratkan misalkan ada karantina terlebih dahulu atau harus swab terlebih dahulu sebelum berangkat ke Arab Saudi. Artinya sebelum masuk ke Arab kita harus bebas COVID dan pulang kembali ke Indonesia bebas COVID. Nah, ini juga akan kita lakukan, dan saat ini juga internal kita Kementerian Agama dan kementerian terkait ini sedang membahas terkait dengan protokol kesehatan yang akan diberlakukan kepada seluruh jemaah umroh yang akan berangkat ke Arab Saudi. Baik. Pak Nur, jika nantinya sudah diizinkan bagi Indonesia, berapa calon jemaah yang ada di kantong teman-teman penyelenggara umroh atau ampuri sejauh ini yang siap untuk berangkat sebetulnya? Ya,
informasi terakhir yang ada di catatan kami di sistem informasi komputerisasi umroh terpadu dan haji khusus kami, itu ada sekitar 36.000 jemaah yang pada saat 1441 Hijriah kemarin, mereka pada tanggal 27 Februari kemarin, itu sudah mendaftar, sudah membayar, kemudian mereka tertahan. Mereka rencana berangkat sekitar bulan Maret, April, dan Mei. Sampai dengan paket-paket Ramadan itu sekitar 36.000 yang sudah membayar dan tertahan. Nah inilah yang harus wajib kemudian menjadi prioritas untuk diberangkatkan oleh seluruh travel umroh yang mereka memiliki apa istilahnya jemaah-jemaah yang branded ini. Jadi kami dari Kementerian Agama nanti kami akan bertemu dengan stakeholder termasuk dengan PPIU untuk seluruh jemaah yang branded belum berangkat harus diberangkatkan. Baik, terima kasih Pak Nur Alia Fitra telah bergabung bersama kami di Metro Siang.